Hukum menembok dan menghiasi kuburan. Memang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menembok dan membangun kuburan. Tetapi Imam Nawawi di dalam Syarah Muslimnya itu menjelaskan bahwasanya kata naha di situ itu bukan berarti keharaman secara mutlak. Sehingga beliau itu menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya itu mengatakan maksudnya naha di sini cuma makruh, tidak sampai haram. Lalu kitab Fathul Mu'in itu memperinci bahwasanya membangun kuburan itu memang ada yang makruh, tapi juga ada yang sampai haram. Yang makruh itu kalau misalnya kita membangun kuburannya itu di tanah milik kita pribadi yang tidak mengganggu kuburan yang lain. Tapi kalau misalnya kita membangunnya itu di tanah milik orang lain, atau mungkin kita bisa kenal zaman sekarang itu TPU, tempat pemakaman umum, maka itu diharamkan karena ini berpotensi mengganggu dan mubazir, menghambur-hamburkan harta. Namun ada yang menarik. Dalam kitab I'anah itu sampai ada takbir bahwasanya membangun kuburan itu, kalau misalnya kuburannya ini kuburan orang-orang soleh, para ulama atau para wali, itu dianjurkan untuk membangun kuburan itu. Alasannya karena apa? Karena supaya ini jadi simbol dan supaya jadi daya tarik kepada para masyarakat untuk menziarahi para wali atau ulama tersebut. Karena tentu kita tahu salah satu hikmah dari ziarah itu adalah kita mengingat kembali kehebatan dan kesolehan para orang-orang tersebut. Dan juga yang paling penting supaya kita bisa membedakan mana makam si A, mana makam si B. Apalagi yang jadi fokus tujuan ziarah itu adalah makamnya para wali dan para ulama. Bismillah, begini teman-teman ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda mengenai larangan membangun kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentafsil, tidak memperinci apakah kuburan itu di tanah sendiri atau di tanah orang lain, apakah bangunannya terhadap kuburan itu harus begini dan boleh begitu, tidak boleh begini, boleh begitu. Jawabannya tidak. Maka kaidahnya mengatakan ya dalam usul ya, tarkul istifsal fi makanil ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan perincian terhadap larangan kuburan dibangun ya, maka ini menunjukkan bahwa sabda beliau itu bersifat umum. Artinya larangan itu berlaku mau di tanah sendiri kayak kuburannya, mau di tanah umum kayak kuburannya, mau di tanah orang lain kayak kuburan. Itu semua masuk ke larangan dalil umum. Karena Rasulullah meninggalkan istifsal, karena Rasulullah meninggalkan tafsil. Kemudian kaidah usul yang kedua ya, an-nahyul mutajarridu anil qarinah yufidut tahrim. Dalil larangan yang terbebas dari dalil sharif, hukum asalnya bersifat haram ya. Maka larangan Nabi mengenai membangun kuburan itu bersifat haram ya. Karena kenapa? Karena dari haram pindah ke makruh itu harus ada dalil sharif ya. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya larangan Nabi itu bersifat haram ya. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insya Allah.